pencari cuan. IHSG hari ini anomali, jadi sebenarnya kalau rekan-rekan lihat dari laporan sekuritas, IHSG hari ini sebenarnya buy dari asingnya cukup kuat gitu ya, tetapi merah. Ini adalah sebuah pertanda yang cukup menarik, jadi sebenarnya memang diturunkan dulu, nanti ada kemungkinan untuk naik lagi. Apakah daerah sini adalah daerah keramat? Tetap 6.100 menjadi daerah keramat nih, dimana harganya harusnya ditembus gitu ya sampai di atas 6.100-an, tetapi sekarang dipaksa turun lagi. Kita doakan besok mudah-mudahan naik lagi. Dan kita langsung aja ke saham-saham properti dan konstruksi yang hari ini sudah mulai menghijau rame-rame. Apa yang harus rekan-rekan ambil? Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari abjad A. Jadi saya bukan membahas bahwa yang paling terakhir paling bagus atau paling awal paling bagus, tapi biar fair kita bahas dari abjad saja. Adi. Kalau Adi, rekan bisa perhatikan masih belum menembus EMA 89, dan kalau rekan-rekan perhatikan juga dari EMA CD-nya belum kuat. Jadi kalau rekan-rekan ingin spekulasi masih bisa beli di 800 sampai 815, TP1 di 840, TP2 di 855, stop loss di bawah 775. Hati-hati ya. Lalu PTPP. Nah, PTPP kalau rekan-rekan perhatikan, PTPP sudah menembus EMA 89-nya. Dan sebenarnya dia baru crossing MACD-nya. Jadi, apakah masih akan naik? Masih ada kemungkinan naik. Tetapi hati-hati karena masih downtrend kuat gitu ya. Jadi, untuk naik dalam jangka waktu pendek saja, rekan bisa coba beli di 995 sampai 1010, TP1 di 1035, TP2 di 1075, stop loss di bawah 970. Lalu ada Pepro. Nah, Pepro juga kalau rekan perhatikan, ini sebenarnya menarik. Kalau buat saya sendiri ini malah menarik karena kalau rekan perhatikan dia sempat turun dan naik, dan candlestick volumenya ini cukup menarik menggambarkan kondisi dari Pepro. Tetapi hati-hati karena Pepro itu sudah mentok di sebuah resisten klasik dan juga resisten dinamis, yaitu EMA 89. Jadi kalau rekan-rekan ingin beli Pepro, rekan-rekan bisa coba beli di 74 sampai 75, langsung pasang TP1 di 77, TP2 di 79 kalaupun itu naik, dan stop loss di bawah 72. Hati-hati ya. Bagaimana dengan TOTL? Nah, TOTL justru ini kalau rekan-rekan perhatikan dia sudah menembus EMA 89, tetapi MACD belum crossing, serta tidak dibarengi dengan volume. Hati-hati banget karena ini ada kenaikan yang cukup anomali, dan kalau rekan perhatikan dia masih downtrend, sempat mantul di MA 34 di sini ya, di daerah MA 34. Jadi rekan-rekan bisa coba nekat beli di 312 sampai 314, TP1 di 320, TP2 di 326, stop loss di bawah 306. Ada WSBP. Aduh, gimana WSBP? Kalau WSBP sebenarnya MACD sudah crossing sudah lama, dan dia sudah crossing EMA 8 ke 21 sudah terjadi, EMA 8 ke EMA 34 sudah terjadi per kemarin. Nah, WSBP masih punya potensi untuk menyentuh resisten klasik di daerah 155 dan sebuah resisten dinamis di 159. Jadi rekan-rekan masih bisa beli di 143 sampai 145. TP1 di 148, TP2 di 154, stop loss di bawah 141. Hati-hati karena WSBP ini masih downtrend, tetapi hari ini cukup valid dengan volume yang tinggi. Lalu Weton. Nah, gimana dengan Weton? Nah, Weton ini sudah crossing baik EMA 8 ke 21, EMA 34, dan dia main di atas EMA 8 selama berhari-hari. Sudah crossing sejak lama, dan per hari ini naik di atas EMA 89. Dia sudah menembus resisten klasik di 260-an, dan menurut saya ini Weton ini cukup menarik dari antara yang lain. Kan bisa coba perhatikan closingnya aja bahkan di atas dari resisten dinamisnya, resisten klasiknya. Rekan-rekan bisa coba beli Weton ini. Nah, langsung saja di 256 sampai 260, nunggu harga diskon gitu ya. Di 256 sampai 260, buy di 256 sampai 260. Bagaimana dengan stop loss-nya?
Stop loss di 250, TP1, TP2. Nah, TP1-nya di mana-mana boleh sampai 266. Kalau rekan-rekan beli di harga 256 ke 266 sudah menarik. Bagaimana dengan TP2? TP2-nya rekan-rekan bisa taruh, wah ini pas banget di sebuah resisten klasik, sebuah support klasik yang dimana menjadi resisten. Rekan-rekan bisa naik sedikit sampai ke harga 274 kalau naiknya tinggi banget besok ya. Jadi hati-hati, posisinya masih downtrend. Tapi ini adalah yang paling menarik di antara saham konstruksi lainnya kalau buat saya. Bagaimana dengan WG? Nah, WG juga sebenarnya menarik karena dia sudah berapa kali naik dan valid, dan dia kalau kita perhatikan, nah dia sudah pada saat breakout dia sudah test support gitu ya, sudah test support di daerah breakoutnya itu, dan per hari ini dia sudah menembus resisten di klasik 1, 2, 3 sudah ditembus, dan dia mentok di sebuah resisten klasik masa lalu gitu ya. Resisten dinamis sudah ditembus semua dan dia sebenarnya sudah closing sejak lama. Rekan-rekan bisa coba beli WG di 196 sampai 198, TP1 di 202, TP2 di 206. Hati-hati kalau misalnya ternyata besok tutup di bawah 191, mending lepas ya. Hati-hati. Wika, gimana dengan Wika? Oke, Wika termasuk yang paling aman di antara yang lain, tetapi sebenarnya kalau rekan-rekan perhatikan, Wika juga ini posisinya masih kurang bagus. Masih ada sebuah resisten klasik dan dinamis yang bareng-bareng di sini. Jadi kalau misalnya besok nyentuh pun cuma bentar. Rekan-rekan bisa beli Wika di 1030 sampai 1050, TP1 di 1080, TP2 di 1110, stop loss di bawah 1000. Gimana dengan WSKT? Temennya gitu ya. WSKT rekan-rekan bisa coba beli di 865 sampai 875, TP1 di 895, TP2 di 910. Stop loss di bawah 845. Nah, WSKT ini kalau rekan-rekan perhatikan dia yang paling telat di antara yang lain karena MA89 juga belum ditembus, tetapi MA21 juga baru di crossing sama MA8. Apakah menarik? Masih cukup menarik. Rekan-rekan bisa coba beli dengan target pasti di daerah resisten dinamis dan juga resisten klasiknya daerah sini. Hati-hati ya. Itulah saham-saham konstruksi. Nah, selain saham konstruksi, masih ada saham properti yang juga naik dengan cukup menarik. Rekan-rekan bisa coba beli ASRI di 177 sampai 179, TP1 di 182, TP2 di 189. Stop loss di bawah 174 untuk fast trade aja. Oh ya, ngomong-ngomong kalau konstruksi juga rekan-rekan kami sarankan untuk fast trade saja, karena kalau rekan-rekan perhatikan saham-saham konstruksi itu sebenarnya dead cat bounce. Jadi yang sebelumnya pernah terjadi kenaikan dan dia naik sebentar langsung dibanting lagi. Kita perhatikan di Wika juga terjadi seperti itu, hari besoknya naik sebentar dan dibanting lagi. Jadi hati-hati dengan dead cat bounce, di mana kalau misalnya rekan-rekan belum menembus MA89-nya, masih tren jangka panjang untuk turun. Hati-hati. ASRI juga sama, dia baru menembus MA89-nya dari candlestick-nya saja, tetapi MA21-nya, MA8-nya belum menembus ya. BSD gimana? BSD sama dengan ASRI, polanya rekan-rekan. Kalau BSD bahkan belum menembus MA89-nya, jadi masih strong downtrend. Rekan-rekan bisa coba beli di 985 sampai 990, TP1 di 1005, TP2 di 1015, stop loss di bawah 980. Hati-hati karena ada sebuah resisten klasik di sini dan juga resisten klasiknya banyak. Kita gambarkan saja resisten klasik yang cukup banyak di daerah sini dan juga bersamaan dengan sebuah resisten dinamis. Jadi PR-nya harus menembus resisten dinamis tersebut untuk kembali naik. Dan kita juga harus menunggu bahwa MA8-nya juga terus menembus MA89 baru confirm naik ya, hati-hati. Lalu SMRA gimana? SMRA sih sebenarnya sudah paling menarik dibandingkan yang lain karena dia sudah recovery, sudah menembus MA21, MA34 dan akan menembus MA89. Nah, garis putih ini adalah MA8 dan dia akan menembus MA89. Resisten 1, resisten 2, resisten 3 sudah ditembus. Nah, SMRA bisa rekan-rekan beli di 860 sampai 870, TP1 di 890, TP2 di 905, stop loss di bawah 850. Hati-hati karena volumenya ini tidak mendukung. Kalau rekan perhatikan, walaupun dia
volumenya tinggi, candlestick-nya kecil saja. Dan hari ini candlestick-nya panjang, kenaikannya panjang, tetapi tidak dibarengi dengan volume. Ini ada tanda-tanda akan pembalikan arah menuju ke arah downtrend lagi. Hati-hati. Lalu ada Pewon. Nah, Pewon juga rekan-rekan bisa perhatikan dia sebenarnya sudah berada di atas MA8 lama. MA8 sudah menembus MA21 di sini, sudah menembus MA34 di sini, dan akan menembus MA89. Nah, hati-hati karena ada sebuah resisten dinamis di daerah ini, dan juga resisten klasik di sini, dan resisten dinamisnya ini sudah akan ditembus, malah mentok per hari ini. Rekan-rekan bisa coba beli di Pewon di 464 sampai 466, TP1 di 472, TP2 di 476, stop loss di bawah 460. Hati-hati dead cat boss. Lalu dengan ESA. Nah, kalau ESA rekan-rekan bisa perhatikan dia sudah turun lama sekali, dan candlestick doji. Nah, candlestick doji ini kan sebenarnya sebuah candlestick pembalikan arah gitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan candlestick yang warna merah, biasanya akan kembali turun. Tetapi di sini bertemu dengan sebuah candlestick warna hijau dan ditutup di atas MA8. MACD sudah crossing dan dia sudah mulai naik. Ya, volumenya cukup besar. Rekan-rekan bisa coba beli di 342 sampai 346, TP1 di 354, TP2 di 360, stop loss di bawah 336. Menarik untuk jangka pendek. Untuk bisa sampai 370, siapa tahu. Lalu rekan-rekan untuk fast trade bisa di NPGF 135 sampai 138, TP1 di 142, TP2 di 148, stop loss di bawah 131. Untuk fast trade lagi, untuk copetan gitu ya, main cepet, rekan-rekan bisa coba beli di SNLK di 850 sampai 860, TP1 di 925, TP2 di 950, stop loss di bawah 820. Untuk fast trade saja saham gorengan, hati-hati ya. Lalu ada ACST, rekan-rekan bisa coba beli ACST ini di 262 sampai 264, TP1 di 270, TP2 di 276, stop loss di bawah 256. Sudah crossing di sini. Dan dia ada kenaikan, pasti ada kenaikan. Lalu KOTA untuk fast trade lagi, rekan-rekan bisa coba beli di 156 sampai 159, TP1 di 163, TP2 di 169, stop loss di bawah 151. KRAS, rekan-rekan bisa coba beli di 530 sampai 535, TP1 di 555, TP2 di 565, stop loss di bawah 525. Untuk fast trade saja ya, hati-hati. Lalu BAJA rekan-rekan bisa perhatikan baru mantul dari MA34. Untuk fast trade rekan-rekan bisa coba beli di 394 sampai 398, TP1 di 402, TP2 di 408, stop loss di bawah 392. Kalau rekan-rekan berani hold untuk jangka waktu 1-2 minggu, siapa tahu dia digoreng sampai harga 434, ini cuannya lumayan gitu ya. Lalu AYLS, waduh, udah digoreng 2 hari, dibanting dan digoreng lagi hari ini dengan volume yang cukup bagus. Rekan-rekan bisa coba beli di 120 sampai 126, TP1 di 136, TP2 di 148, stop loss di bawah 115. Lalu masih ada MTPS, tenang saja kita berikan rekomendasi saham yang sangat banyak untuk hari ini. Rekan-rekan bisa coba beli di 148 sampai 150. TP1 di 154, TP2 di 158, stop loss di bawah 144. Fast trade aja. Itulah saham-saham yang menarik sebenarnya di kondisi IHSG yang merah per hari ini. Karena sebenarnya harusnya candlestick-nya hijau, tetapi hari ini cukup anomali dan ada kemungkinan untuk besok hijau. Tetapi tentu saja rekan-rekan harus tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan kalau rekan-rekan ingin kami bantu analisa secara teknikal, sudut pandang kami bisa diadu. Rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar kira-kira saham apa yang menarik. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua.